Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya perkenalkan kami dari kelompok 50 praktikan simulasi komputer dengan saya Muhammad Fadli dengan IPM 21035. Lalu saya Biaris Pratama dengan NPM 21076. Pada presentasi kali ini kita akan mempresentasikan dari modul 2 yaitu analisis simulasi sistem produksi ikan kaleng PT Sami Unfish menggunakan software ProModel. Pada pembahasan yang pertama di sini ada abstrak dari laporan jurnal yang kami buat. Di sini kita mengambil dari PT yang kita namai dengan Sami Unfish yang merupakan perusahaan produksi ikan kaleng yang berada di Kabupaten Gresik. Perusahaan ini memerlukan sistem pengangkutan yang tepat dari bagian produksi ke gudang dengan mengutamakan efisiensi waktu dan biaya. Pada intinya di abstrak ini berisi tentang menjelaskan mengenai sistem pengangkutan transportasi yang disertai waktu aktivitas yang diperlukan setiap proses pengangkutan dengan menggunakan software ProModel. Mungkin bisa selanjutnya ini bahasa Inggrisnya. Lalu masuk ke pendahuluan, silakan Bang. Lalu selanjutnya ada pendahuluan di sini yaitu perkembangan kebutuhan informasi sejalan dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang semakin besar, khususnya ilmu komputer. Dalam hal ini, komputer memegang peranan yang sangat penting sebagai alat bantu dalam pengolahan data kebutuhan akan suatu sistem informasi. Hampir di segala ruang lingkup kehidupan, setiap organisasi baik milik swasta maupun instansi pemerintahan sangat membutuhkan informasi yang akurat, cepat, dan relevan. Sistem informasi mempunyai peranan yang penting di dalam menyediakan informasi bagi manajemen semua tingkatan. Manajemen membutuhkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang akan dilakukan. Sumber informasi untuk pengambilan keputusan bisa didapatkan dari informasi eksternal dan informasi internal. Diharapkan informasi yang dihasilkan sistem informasi akan dapat mengena sesuai dengan yang dibutuhkan oleh manajemen. Salah satu tipe sistem informasi adalah sistem informasi distribusi. Lalu selanjutnya saya akan melanjutkan ke paragraf yang selanjutnya. Di sini studi kasus kita adalah tentang pengangkutan produksi ikan kaleng, di mana pengangkutan sendiri adalah seseorang atau badan yang berdasarkan suatu perjanjian itu berupa perjanjian charter waktu maupun perjanjian charter perjalanan ataupun perjanjian lainnya, mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang-barang melalui laut baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagainya. Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkutan dengan pengirim, di mana pengangkutan mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat. Sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. Pada studi kasus kali ini yaitu adalah sistem pengangkutan produksi ikan kaleng PT Sami Unfish. PT Sami Unfish merupakan perusahaan industri yang bergerak pada bidang makanan kaleng. Perusahaan ini menjadi pionir pertama penghasil ikan yang dikemas dengan kaleng di Indonesia. Ikan kaleng sendiri menjadi suatu inovasi tersendiri bagi sebuah jenis makanan. Selain harganya yang relatif murah dan lebih praktis tentunya, ikan kaleng kaya akan kandungan omega 3 yang bermanfaat untuk kesehatan jantung. Dikarenakan pada kandungan ikan kaleng ini terdapat senyawa yang tidak bisa tahan lama dalam suatu suhu tertentu, menjadikan kendala bagi perusahaan saat proses pengangkutan berlangsung. Maka dalam proses pengangkutan ikan dibutuhkan ketepatan waktu yang sesuai dengan kualitas serta permintaan para distributor atau konsumen agar produk yang diperoleh terjaga. Dalam menyelesaikan permasalahan ini, yaitu kami menggunakan simulasi model pengangkutan produksi ikan dibantu dengan software ProModel. ProModel merupakan salah satu software simulasi yang dapat berjalan di atas platform Windows untuk mensimulasikan dan menganalisis sistem produksi dari seluruh tipe sistem dan ukuran. ProModel menyediakan kombinasi yang sempurna dari kemudahan, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memodelkan semua situasi
dan dengan kemampuan animasi yang hidup membuat simulasi semakin nyata. Promodel menyediakan bagi para insinyur dan manajer kesempatan untuk mencoba ide baru, untuk desain sistem atau perbaikan sebelum menyediakan waktu dan bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat atau merubah sistem aktual yang ada. Promodel memfokuskan pada persoalan seperti utilisasi sumber, kapasitas produksi, lalu produktivitas dan inventory. Dengan memodelkan elemen penting dalam sistem produksi, utilisasi sumber, kapasitas sistem, dan jadwal produksi, maka eksperimen dapat dilakukan dengan operasi dan desain yang berbeda dengan memperoleh hasil yang terbaik. Lalu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencapai proses pengangkutan barang secara optimum dalam ruang dan waktu, dengan mempertimbangkan faktor keamanan, kenyamanan, dan kelancaran, serta efisiensi waktu dan biaya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dari verifikasi dan validasi data pengangkutan didapat bahwa output pada software promodel menunjukkan perbedaan waktu pengangkutan, sehingga hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meminimalkan biaya pengangkutan dan menunjukkan bahwa sistem simulasi dan output promodel berbeda secara signifikan. Mungkin selanjutnya pada sebuah metodologi penelitian. Sini kita memakai software promodel yang merupakan salah satu software simulasi yang dapat berjalan di atas platform Windows. Di sini data yang telah dikumpulkan akan diolah menggunakan software promodel. Yang dihasilkan digunakan untuk menanggulangi waktu tunggu pengangkutan yang terjadi sehingga memperoleh tingkat efisiensi waktu dalam pengangkutan. Dalam poin yang pertama, tahap pengumpulan datanya. Di sini pengumpulan data yang diambil dari PT Sami Unvis sehingga didapatkan data sekunder. Data ini akan menjadi input pada pengolahan data. Data yang diperlukan adalah data pengangkutan yang terdapat beberapa aktivitas pengangkutan dan waktu yang diperlukan untuk aktivitas mengangkut. Di sini datanya ada 6. Yang pertama ada data waktu raw material, lalu ada data waktu penggunaan produk ikan, lalu ada data waktu pengemasan, lalu ada data waktu inspeksi, lalu ada data waktu pengangkutan produk ikan kaleng, dan yang terakhir data waktu penyimpanan produk ikan kaleng. Nah, untuk pengukuran menitnya kita bisa lihat di tabel 2.1 seperti berikut. Lalu di poin yang kedua ada tahap pengolahan data. Sini data yang telah dikumpulkan dari poin yang pertama tadi kemudian akan diolah untuk menentukan model simulasi dengan software promodel. Berikut merupakan tahapan dari pengolahan datanya. Lalu ada studi literatur di mana kita mengumpulkan berbagai literatur untuk merumuskan masalah-masalahnya. Lalu ada juga studi lapangan, dan setelah studi literatur maupun juga studi lapangan, di sini ada perumusan masalah. Setelah masalah-masalah dirumuskan, di sini kita menentukan batasan-batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitiannya. Lalu lanjut ke pengolahan data. Jadi data diolah demikian rupa, lalu sampai pada pengumpulan data di 6 aktivitas tadi. Setelah semua data terkumpul, kemudian ada verifikasi, lalu valid atau tidaknya. Setelah hasil ditentukan, lalu ada poin di hasil dan pembahasan. Setelah hasil dan pembahasan, ada kesimpulan dan saran, kemudian selesai. Bisa ke bawah. Lalu di poin yang selanjutnya, di sini ada hasil dan pembahasan dari sebagaimana proses pengodingan. Di sini didapatkan verifikasi dan validasi yang dilakukan untuk menilai kebenaran mengenai teori yang dengan fakta agar didapatkan hasil yang valid. Maka dilakukan perhitungan jumlah replikasi menggunakan software promodel sebagai berikut. Mungkin untuk penjelasan mengenai codingannya dengan promodel jelaskan dengan partner saya, monggo. Baik, terima kasih Fadli. Selanjutnya kita sudah memasuki software promodel di sini.
Ini adalah tampilan awal dari software tersebut. Nah, yang pertama kita klik file di sini, lalu kita klik new. Nah, ini kita namai aja sesuai studi kasus kita, yaitu oke, seperti ini. Lalu distance unitsnya kita ganti dengan meters karena kita menggunakan satuan meter. Klik OK. Lalu sudah seperti itu, kita klik build lalu ke location. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat animasi dari studi kasus yang kita punya. Studi kasus yang kita punya itu tadi, yaitu datanya adalah nah ini adalah aktivitas yang kita punya. 6 aktivitas ini kita buat animasi. Yang pertama yaitu ada raw material datang dan sebagainya sampai penyimpanan produk ikan kaleng. Saya menggunakan animasi ini untuk raw material datang. Untuk menambahkan teks, jangan lupa centang pada new ini di uncentang atau di unchecklist. Lalu kita bisa menambahkannya dengan teks ini. Nah, letakkan di bawah. Untuk menamainya bisa klik sini. Jangan lupa ditambah underscore datang. Lalu jangan lupa klik enter. Nah, untuk selanjutnya yaitu aktivitas pemindahan produk ikan kaleng. Untuk animasi pemindahan saya menggunakan ini. Lalu saya letakkan di sebelahnya seperti ini, dan jangan lupa jika ingin menambahkan teks klik di bawahnya, ganti nama pemindahan underscore produk, klik enter. Nah, setelah semuanya udah jadi seperti ini, selanjutnya kita bisa ke build lalu ke entities, lalu kita menambahkan produk dari studi kasus kita, yaitu ikan kaleng. Saya definisikan ikan kaleng dengan animasi ini. Nah, jangan lupa diganti seperti ini saja. Nah, setelah itu kita ke build lalu ke arrival. Nah, lalu kita masukkan data-data kita. Ini location pertama itu raw material datang, lalu location kedua yaitu pemindahan produk dan sebagainya sampai location terakhir yaitu penyimpanan produk. Setelah semua itu sudah diisi, lalu kita ke proses yang terakhir yaitu processing. Lalu kita masukkan data-data kita. Kita masukkan data-data kita itu. Nah, data-data yang dimasukkan itu data-data yang ini. Nah, data-data yang ini, raw material datang itu berapa dari menit 1 sampai 10, sampai penyimpanan produk itu berapa dari menit 1 sampai 8, dari menit 1 sampai 10. Nah, output dari data-data yang kita masukkan itu bentuknya ini, scheme of logic ini, scheme of logic. Nah, ini bentuknya ini.
Setelah kita masukkan semua sampai aktivitas terakhir yaitu penyimpanan produk, kita pergi ke simulation, lalu kita run ini. Nah, runnya dari 1 ke 10 kita cepatkan saja. Nah, keluar seperti ini, seperti pada di jurnal kita tadi. Nah, keluar seperti ini kan. Nah, kita screenshot yang menyatakan hasil checking error. Kita screenshot lalu lampirkan di jurnal. Lalu kita yes saja. Bentar, loading. Nah, ini replication-nya kita ganti dari average ke all. Nah, kita ke entity activity, data ikan kaleng ini. Data replikasi 1 sampai 10 yang kita lampirkan ke dalam jurnal kita. Yang kita ambil yaitu di sini average time in move logic dalam kurung min ini. Kita lampirkan di sini. Nah, ini 60,19, 60,24 sampai replikasi ke 10 yaitu 59,86. Tuh, ini kan. Nah, setelah itu kita screenshot, kita lampirkan di sini di jurnal kita. Lalu tidak lupa animasinya kita screenshot juga, lalu dilampirkan ke dalam jurnal juga. Mungkin seperti itu saja codingannya. Lalu dilanjutkan dengan perhitungan replikasi dari aktivitas pengangkutan produk ikan kaleng dengan N sama dengan 10 replikasi, N-1 yaitu 10 dikurang 9 sama dikurang 1 sama dengan 9. Lalu CI di sini confidence interval yaitu ketetapan yaitu 95%. Lalu selanjutnya yaitu 5% di sini yaitu jadi 0,5%. Lalu kita bisa menghitung half-fitnya diperoleh 0,438. Selanjutnya beta sama dengan half-fit berarti sama nilainya 0,438. Lalu kita bisa menghitung n aksennya di sini dan dihasilkan 2,74. Kita bulatkan menjadi 3. Nah, di sini kenapa menjadi 3 pembulatan? Karena hasilnya 2,74. Lalu selanjutnya dari perhitungan yang telah dilakukan diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 replikasi. Nah, kita menggunakan minimal 3 replikasi yaitu 3 replikasi teratas. Maksudnya yaitu replikasi pertama, replikasi kedua, dan replikasi ketiga. Untuk data ini diperoleh dari total. Nah, ini replikasi pertama, kedua, dan ketiga dengan total data yaitu 687871. 687871. Untuk tabel 3.3 hasil output simulasi, kita juga menggunakan 3 replikasi sesuai dengan hasil nilai n aksen, yaitu replikasi pertama, kedua, dan ketiga berturut-turut 60,19, 60,24, 59,38. Nah, kita lampirkan, kita masukkan di sini. Lalu selanjutnya kita menghitung perbandingan output real system dengan output dalam software Pro model. Untuk replikasinya kita masukkan yang tadi, replikasi teratas 1, 2, dan 3, dan didapatkan rata-rata pada real system besar 72,33. Selanjutnya pada software Pro model didapatkan rata-rata 59,936. Lalu selanjutnya menghitung standar deviasi dari sistemnya didapatkan 5,13. Untuk Pro modelnya didapatkan 0,482. Untuk variansi dari sistemnya didapatkan 26,333. Untuk Pro modelnya didapatkan 0,233. N-nya 3 sama dengan
real system 3, n-1 berarti 3 kurang 1 sama dengan 2. Lalu per model juga 2. Lalu menghitung DF dengan rumus berikut. Kita masukkan angkanya dan didapatkan 2,03539 dibulatkan menjadi 2. Lalu maka didapatkan dari tabel distribusi T sama dengan 4,3. Kenapa ini 4,3? Karena pada tabel distribusi T2 menunjukkan nilai angka 4,3 sesuai yang kita dapatkan. Lalu menghitung HW di sini dengan rumus berikut ini didapatkan 12,794 sehingga confidence intervalnya adalah sebagai berikut dengan hasil min 0,404 kurang dari 0, lalu 25,184 lebih dari 0. Maka analisa di sini dapat disimpulkan dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan H0 diterima karena nilai 0 ini mu1 dan mu2 nilai 0 berada di dalam rentang ini min 0,404 dengan 25,184 sehingga dapat dikatakan data yang didapat valid, yang artinya tidak adanya perbedaan antara waktu di real system dan simulasi hasil output dengan software Pro Model. Hal ini disebabkan karena perbedaan waktu antara real system dan simulasi tidak terlalu lama atau tidak terjadi masalah seperti kerusakan mesin atau kelelahan bekerja, sehingga waktu yang didapatkan saat pengamatan tercatat valid. Nah, ini output simulasinya. Mungkin selanjutnya di analisa outputnya sendiri. Dari hasil output model dapat bahwa antara waktu replikasi pada real time dan pada software Pro Model dapatkan rata-rata yaitu 72,333 dan rata-rata software Pro Model yaitu 59,936, sehingga berdasarkan confidence intervalnya bahwa total waktu yang ada pada keadaan keseluruhannya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada rentang yaitu minus 0,404 di antara mu1 dan mu2 yaitu 25,184 yang berarti H0 nya diterima karena nilai nolnya sendiri berada di dalam rentang mu1 dan mu2. Lalu dari hasil result yang dapat diketahui bahwa average time in system muncul pada replikasi 1 selama 60,9 menit, replikasi 2 selama 60,24 sampai replikasi ke-10 yaitu 59,84 menit. Lalu pada terakhir yaitu ada kesimpulan. Sini kesimpulannya dari PT Sami Unvis sendiri merupakan perusahaan pertama yang menginovasi ikan kaleng di Indonesia. Lalu penelitian yang dilakukan pada kasus PT Sami Unvis sendiri yaitu sini ada beberapa tahap yaitu pemindahan, penguasaan, inspeksi, pengangkutan, dan penyimpanan. Lalu untuk hasil verifikasinya sendiri tadi dapat dikatakan bahwa H0 diterima yang artinya tidak ada perbedaan. Lalu di sini Pro Model dapatkan hasil antara waktu real system tadi, confidence intervalnya berada di antara 0 sehingga H0 nya diterima. Dengan demikian hasil dari dapat digunakan untuk meminimalkan biaya pengangkutan dan menunjukkan bahwa sistem simulasi dan output Pro Model ada perbedaan signifikan. Untuk sarannya sendiri bagi peneliti lebih lanjut agar dapat melakukan penelitian dengan menggunakan faktor lain seperti banyak jumlah permintaan dan kerusakan dari faktor internal seperti gangguan mesin ataupun gangguan dari pekerjaannya. Selain itu, dari hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan atau diterapkan dalam kehidupan nyata khususnya di lingkungan industri maupun di lingkungan umum, yaitu untuk beberapa kepentingan seperti simulasi antrian yang terbaik, biaya minimum sistem antrian agar lebih meminimumkan biaya perusahaan atau layanan umum.
Yang terakhir ada daftar pustaka dari studi literatur yang kita ambil. Mungkin sekian. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 50. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya.